Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Jessica, Joyce, Laura, Manuela, dan Yunita. Melalui video edukasi kali ini, kami akan berbagi informasi mengenai farmakokinetika pada pemberian berulang. Apa sih pentingnya pengaturan dosis secara farmakokinetika dalam praktik kefarmasian? Dosis terapi yang tepat dalam pemberian obat akan memberikan efek terapi yang optimal dengan efek samping terendah. Namun, masih seringkali ketika obat pertama kali dipasarkan, belum dapat ditentukan dosis optimal untuk populasi khusus seperti pada pasien anak, ibu hamil menyusui, dan pasien dengan berbagai gangguan organ. Solusi dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan menerapkan metode farmakokinetika, yaitu metode analisis yang menerapkan konsep matematika, statistik, dan farmakologi untuk menjelaskan hubungan dosis, konsentrasi obat dalam plasma, dan pengaruh faktor kovariat terhadap respons obat. Nah, dengan memanfaatkan pembuatan model farmakokinetika, maka dapat dipilih beberapa tingkatan dosis yang paling mendekati respons terbaik yang diinginkan. Dengan menggunakan persamaan ini, seorang dokter juga dapat dengan mudah memperkirakan dosis obat yang aman selama periode waktu tertentu dan berapa lama waktu yang dibutuhkan obat untuk meninggalkan sistem pasien. Inilah sebabnya mengapa pemahaman mendalam tentang konsep-konsep ini sangat penting dalam praktik medis sehingga improvisasi dimungkinkan ketika situasi klinis membutuhkannya. Pendosisan obat sebaiknya juga dilakukan berdasarkan pendosisan individu, bukan hanya pada populasi. Tujuan dilakukannya penyesuaian dosis individu dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi farmakokinetika, seperti berat badan pasien, usia, luas permukaan tubuh, dan karakteristik tiap individu yang berbeda. Hal itu yang memungkinkan terjadinya perbedaan dosis yang harus diterima oleh setiap individu. Nilai parameter farmakokinetika dapat digunakan dalam menentukan dosis yang diterima oleh setiap individu. Pemodelan farmakokinetika dapat digunakan dalam menentukan tentang dosis yang masih dapat ditolerir. Berdasarkan suatu data jurnal, hasil plot ini diketahui bahwa tidak semua pasien akan sesuai jika diberikan dosis sebesar 80 mg. Berdasarkan data ini, hanya 3 dari 13 pasien yang mendapatkan dosis sesuai dengan kondisi tubuh dari pasien. Berdasarkan data plot tersebut, terbukti bahwa pasien keempat seharusnya mendapatkan dosis yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien lainnya, dikarenakan pasien 4 ini relatif lebih muda dibandingkan pasien lainnya. Kemungkinan berat badan, tinggi badan, dan luas permukaan tubuh pada pasien keempat ini lebih tinggi dibandingkan pasien lain. Sedangkan pada pasien ke-13 harusnya mendapatkan dosis yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pasien lainnya. Hal itu mungkin disebabkan karena pasien ke-13 paling tua dibanding dengan pasien yang lain dan dicurigai secara medis ada hal yang mempengaruhi proses pendosisan ini. Untuk mengobati penyakit kronis, regimen multidosis oral atau intravena digunakan untuk mempertahankan plasma kadar obat untuk tetap berada dalam batas jendela terapi. Misalnya konsentrasi obat dalam plasma di atas konsentrasi efektif minimum atau KEM, tetapi tetap berada di bawah konsentrasi toksik minimum atau KTM untuk mencapai efektivitas yang optimal. Idealnya, regimen dosis ditetapkan untuk setiap obat untuk memberikan tingkat plasma yang tepat, tanpa adanya fluktuasi yang berlebihan dan akumulasi obat di luar jendela terapi. Konsentrasi obat plasma setelah multidosis dapat diprediksi dari konsentrasi obat plasma yang diperoleh setelah dosis tunggal. Contohnya pada grafik ini, dosis konstan obat diberikan setiap 4 jam dan konsentrasi obat plasma setelah setiap dosis dapat dihasilkan atau diprediksi menggunakan data setelah dosis pertama. Dengan demikian, konsentrasi prediksi obat pada pasien adalah konsentrasi total obat yang diperoleh dengan menambahkan sisa obat konsentrasi yang diperoleh setelah setiap dosis sebelumnya. Jika obat dosis berulang diberikan dengan dosis interval dosis yang tetap, maka jumlah obat dalam tubuh akan meningkat dan kemudian akan kembali stabil ke tingkat plasma rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan konsentrasi puncak pada dosis awal. Namun, jika dosis kedua diberikan setelah interval waktu yang lebih pendek dari waktu yang diperlukan untuk sepenuhnya menghilangkan dosis sebelumnya, maka akumulasi obat akan terjadi. Dalam pemberian obat berulang, terdapat konsep berupa keadaan tunak atau steady state. Keadaan tunak adalah suatu keadaan yang mana tidak terjadi perubahan jumlah atau konsentrasi obat di dalam tubuh dengan bertambahnya waktu. Bila kecepatan absorpsi obat sama dengan kecepatan eliminasi obat, maka obat akan terakumulasi sampai kondisi tunak dicapai. Dengan demikian, steady state dapat dipertahankan apabila kecepatan dipertahankan. Keadaan steady state ini optimal bagi obat yang memiliki rentang terapeutik yang sempit karena mengurangi fluktuasi konsentrasi obat pada plasma. Kondisi steady state ini terdapat dalam perhitungan pemberian IV infus dan pemberian berulang IV bolus serta oral. Waktu yang diperlukan suatu obat untuk mencapai steady state bergantung pada tes tengahnya. Obat dengan waktu paruh yang lebih besar, maka waktu untuk mencapai steady state juga meningkat. Pemberian loading dose dilakukan agar lebih cepat mencapai konsentrasi obat pada keadaan tunak, lalu pemberian dilanjutkan dengan sebuah maintenance dose.
Jika obat dosis berulang diberikan dengan dosis dan interval dosis yang tetap, maka jumlah obat dalam tubuh akan meningkat dan kemudian stabil ke tingkat plasma rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan konsentrasi puncak pada dosis awal. Namun, jika dosis kedua diberikan setelah interval waktu yang lebih pendek dari waktu yang diperlukan untuk sepenuhnya menghilangkan dosis sebelumnya, maka akumulasi obat akan terjadi di dalam tubuh. Untuk obat oral yang diberikan dalam dosis berulang, waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan tunak bergantung pada waktu eliminasi paruh obat atau T setengah, dan tidak bergantung pada ukuran dosis, lamanya interval dosis, dan jumlah dosis. Misalnya, jika dosis atau interval dosis obat diubah seperti yang ditunjukkan pada grafik, waktu yang diperlukan untuk obat untuk mencapai kondisi tunak adalah sama, tetapi final tingkat plasma kondisi mapan berubah secara proporsional. Pertama yang akan dibahas adalah farmakokinetika pemberian IV bolus dengan model satu kompartemen. Pemberian secara IV bolus berarti administrasi obat secara IV dengan frekuensi sekali saja, berbeda dengan pemberian IV infus, yaitu saat obat diadministrasikan terus-menerus. Apa yang dimaksud dengan model satu kompartemen? Model satu kompartemen ini menganggap bahwa tubuh hanya satu kompartemen dengan obat terdistribusi total secara merata di dalamnya. Gambar model satu kompartemen adalah sebagai berikut. Dengan IV atau DIV merupakan jumlah dosis obat yang diberikan secara IV bolus, DB adalah jumlah obat dalam tubuh yang telah terdistribusi, VD adalah volume obat yang telah terdistribusi, dan K merupakan konstanta laju eliminasi obat dari tubuh. Berikut adalah persamaan jumlah obat dalam tubuh, yaitu DDB per DT sama dengan min KDB, yang lalu dapat diintegralkan menjadi log DB sama dengan min KT per 2,3 ditambah log DOB. Cara lain penulisan rumus tersebut adalah DB sama dengan DOB E min KT. DB adalah jumlah obat dalam tubuh pada waktu T, DOB adalah jumlah obat dalam tubuh pada waktu T sama dengan 0, K adalah konstanta laju eliminasi obat dari tubuh, dan T merupakan waktu pemberian obat. Grafik semilog dosis obat terhadap waktu akan membentuk suatu garis linear, dengan slope berarti min K per 2,3. Hubungan antara dosis, volume distribusi, dan konsentrasi obat adalah DB sama dengan VD dikali CP. VD lalu dapat dicari dengan membagikan DB dengan CP. CP merupakan konsentrasi obat dalam tubuh, dan dapat dicari dengan cara mensubstitusikan rumus DB sama dengan VD kali CP, ke dalam persamaan log DB sama dengan min KT per 2,3 plus log DOB untuk membentuk persamaan log CP sama dengan min KT per 2,5 ditambah log COP. Lalu, persamaan tersebut dapat ditulis sebagai CP sama dengan COP dikali E pangkat min KT. CP adalah konsentrasi obat dalam plasma pada waktu T, COP adalah konsentrasi obat dalam plasma pada waktu T sama dengan 0, K adalah konstanta laju eliminasi obat dari tubuh, dan T adalah waktu pemberian obat. Grafik semilog CP terhadap waktu bila dibuat akan menunjukkan hasil sebagai berikut. Persamaan DDB per DT sama dengan min KDB dapat disubstitusikan persamaan DB sama dengan VD kali CP hingga menghasilkan DDB per DT sama dengan min KVD CP. Lalu, bila kedua sisinya dibagi CP akan menghasilkan DDB per DT per CP sama dengan min K kali VD, yaitu sama dengan min CL atau clearance. Sehingga, persamaan akhir clearance obat dalam pemberian IV bolus adalah CL sama dengan KVD. Selanjutnya adalah farmakokinetika pemberian oral dengan model satu kompartemen terbuka dan kinetika eliminasi orde pertama. Berikut adalah gambar model satu kompartemen, dengan DGI adalah jumlah obat yang diberikan secara oral, DB adalah jumlah obat di dalam tubuh yang telah terdistribusi, VD adalah volume obat yang telah terdistribusi, KA adalah konstanta laju absorpsi orde 1, dan K adalah konstanta laju eliminasi obat dari tubuh. Ketika obat diberikan secara oral, zat aktif akan terdisolusi di cairan pada saluran gastrointestinal atau GI. Laju obat terabsorpsi ke dalam saluran GI dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu adalah DDGI per DT sama dengan min KA dikali DGI dikali F. Lalu, rumus tersebut bila diintegralkan adalah DDGI sama dengan DO kali E pangkat min KA kali T. Dengan KA adalah konstanta laju absorpsi orde 1
F merupakan fraksi obat yang terabsorpsi, DGI adalah jumlah obat yang dalam larutan di saluran GI pada waktu T, dan DO adalah jumlah dosis obat yang diberikan. Laju perubahan jumlah obat dalam tubuh atau DDB per DT adalah laju masuk obat dikurangi dengan laju obat keluar dari kompartemen tubuh, atau Ka dikali DGI dikali F dikurangi dengan K dikali DB. Persamaan jumlah obat yaitu DGI sama dengan DO dikali E pangkat min KAT dapat disubstitusikan ke dalam persamaan tersebut sehingga membentuk persamaan DDB per DT sama dengan F KADO dikali E pangkat min KAT dikurangi K kali DB. Selanjutnya adalah konsentrasi obat dalam plasma atau CP. Dengan diketahuinya jumlah fraksi obat yang terabsorpsi, maka konsentrasi obat dalam plasma dapat dicari melalui rumus CP sama dengan F KADO per VD dikali dalam kurung KA dikurangi K dikali dalam kurung E pangkat min KT dikurangi E pangkat min KA dikali T. KA adalah konstanta laju absorpsi orde 1, F merupakan fraksi obat yang terabsorpsi, VD adalah volume obat yang telah terdistribusi, K adalah konstanta laju eliminasi obat dari tubuh, dan DO adalah dosis obat yang diberikan. Gambar grafik CP terhadap T pada dosis oral adalah sebagai berikut, dengan Cmax adalah konsentrasi maksimum obat dalam plasma, dan Tmax adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi maksimum tersebut. Pada saat Cmax ini, laju absorpsi dan laju eliminasi obat setara, sehingga nilai Ka sama dengan K. Oleh karena itu, laju perubahan konsentrasi obat atau DDCP per DT sama dengan FKA-DO per VD dikali dalam kurung KA min K dikali dalam kurung min K dikali E pangkat min KT ditambah KA dikali E pangkat min KA kali T sama dengan 0. Dari persamaan itu, kita dapat mencari Tmax, yaitu adalah 2,3 dikali log KA per K per KA min K. Seiring dengannya waktu, ketika fase absorpsi obat selesai dan masuk ke dalam fase eliminasi, maka E pangkat min KA kali T sama dengan 0. Oleh karena itu, rumus konsentrasi obat menjadi CP sama dengan FKADO per VD dikali KA min K dikali E pangkat min KT. Selanjutnya akan dibahas mengenai prediksi kadar obat dalam farmakokinetika IV bolus pemberian berulang. Apa itu pemberian berulang? Pemberian multiple dose regimen menggunakan suatu jumlah obat yang diberikan secara berulang dengan suatu interval antar dosis obatnya. Grafik akumulasi obat akibat pemberian obat berulang adalah sebagai berikut. Pemberian berulang injeksi IV untuk model satu kompartemen menggunakan kinetika eliminasi obat orde 1. Jumlah obat dalam tubuh adalah DB sama dengan DO dikali E pangkat min KT. Lalu, interval antar dosis atau tau dimasukkan agar mengetahui jumlah obat yang tersisa dalam tubuh beberapa jam setelah pemberian berulang terjadi, sehingga persamaan menjadi DB sama dengan DO dikali E pangkat min K tau. DB adalah jumlah obat di dalam tubuh pada waktu T, DO adalah jumlah obat di dalam tubuh pada waktu T sama dengan 0, K adalah konstanta laju eliminasi obat dari tubuh, T adalah waktu pemberian obat, dan tau merupakan waktu interval antar pemberian dosis obat. Fraksi obat dalam tubuh bergantung pada konstanta eliminasi dan interval dosis. Fraksi obat ini berbanding balik dengan interval. Jika interval meningkat, maka jumlah obat dalam tubuh akan menurun. Sehingga fraksi obat dapat dihitung dengan cara F sama dengan DB per DO atau E pangkat min K tau. DB adalah jumlah obat di dalam tubuh pada waktu T, DO adalah jumlah obat dalam tubuh pada waktu T sama dengan 0, K adalah konstanta laju eliminasi obat, F merupakan fraksi obat di dalam tubuh, dan tau adalah waktu interval antar pemberian dosis obat. Dosis obat yang diberikan adalah hasil dari jumlah maksimum obat atau Dmax dikurangi dengan jumlah minimum obat atau Dmin pada saat steady state. Jumlah maksimum dan rata-rata obat pada saat steady state dapat dihitung menggunakan rumus Dmax sama dengan DO per 1 min F atau D average sama dengan F dikali DO per K dikali tau.
Penentuan konsentrasi obat dalam plasma dapat dicari dengan pembagian jumlah dosis dengan volume distribusi, atau CP sama dengan D per VD. Oleh karena itu, berikut adalah persamaan-persamaan untuk mencari konsentrasi maksimum, minimum, dan rata-rata pada saat keadaan tunak. Cmax adalah Dmax per VD, Cmin adalah Dmin per VD, dan Caverage adalah Daverage per VD. Rumus Cp sama dengan Do per Vd dapat disubstitusikan ke dalam rumus-rumus tersebut sehingga terbentuk Cmax pada steady state adalah Cop per 1 min E pangkat min K tau, dan Cmin pada steady state adalah Cop dikali E pangkat min K dikali tau per 1 min E pangkat min K tau. Sedangkan untuk C rata-rata, rumus DAV sama dengan FDO per K tau dapat dimasukkan, sehingga didapatkan rumus konsentrasi rata-rata pada steady state atau CAV adalah F dikali DO per VD dikali K dikali tau. Nilai konsentrasi plasma secara umum akan menggunakan rumus CP sama dengan DO per VD dikali dalam kurung 1 min E pangkat min N K dikali tau per 1 min E pangkat min K tau dikalikan dengan E pangkat min KT. Lalu pada keadaan tunak, E pangkat min N K tau akan mendekati angka 0, sehingga rumus akan berubah menjadi Cp sama dengan D per VD dikali 1 per 1 min E pangkat min K tau dikalikan E pangkat min KT. Rumus tersebut lalu bila dimasukkan ke dalam persamaan Cmax dan Cmin akan membentuk persamaan-persamaan sebagai berikut. Bila pasien patuh meminum obat, Cmin pada steady state adalah D per V dikali 1 per 1 min E pangkat min K tau dikalikan E pangkat min K tau. Cmax pada steady state adalah D per V D dikalikan 1 per 1 min E pangkat min K tau, dan C average atau rata-rata adalah D per VD dikalikan K dikali tau. Lalu, bila pasien ada dosis yang lupa atau misdose, dicari konsentrasi obat akibat dosis hilang atau CP aksen adalah DO per VD dikali E pangkat min K dikali Tmis. Tmis adalah waktu sejak obat tidak diberikan. Lalu, perhitungan konsentrasi plasma aktual dapat dilakukan dengan mengurangi perhitungan konsentrasi obat secara umum dengan konsentrasi obat akibat dosis hilang. Hasilnya adalah Cp sama dengan DO per VD dikalikan E pangkat min KT per 1 min E pangkat min K tau dikurangi E pangkat min K Tmis. Lalu, untuk pasien yang meminum obat terlambat atau terlalu cepat, perhitungan konsentrasi plasma aktual adalah Cp sama dengan DO per VD dikalikan 1 min E pangkat min N K dikali tau per 1 min E pangkat min K dikali tau dikalikan E pangkat min KT dikurangi E pangkat min K Tmis ditambah E pangkat min K T aktual. Tmis adalah waktu sejak obat yang telat atau kecepatan diberikan telah terjadwal pada hasilnya, dan T aktual adalah waktu sejak obat yang telat atau kecepatan itu diberikan. Selanjutnya akan dibahas prediksi kadar obat dalam farmakokinetika oral pemberian berulang dengan model satu kompartemen pada saat dosis dan interval yang konstan. Rumus konsentrasi plasma obat adalah sebagai berikut. F kali Ka kali Do per V dikalikan Ka min Ke dikalikan dalam kurung 1 min E pangkat min N Ka tau per 1 min E pangkat min Ka tau dikalikan E pangkat min Kat dikurangi 1 min E pangkat min N Ke tau per 1 dikurangi E pangkat min Ke tau dikalikan E pangkat min Ket. F adalah bioavailabilitas obat atau fraksi obat terabsorpsi, V adalah volume distribusi obat dalam tubuh, Ke adalah konstanta laju eliminasi orde pertama, Ka adalah konstanta laju absorpsi orde pertama, T adalah waktu setelah pemberian dosis ke N, tau adalah waktu interval antara pemberian dosis, dan N adalah jumlah pemberian dosis. Pada keadaan tunak atau steady state, E pangkat min N K dikali tau akan mendekati angka 0,
sehingga rumus tersebut akan berubah menjadi CP sama dengan FKADO per V dikalikan KA min KE dikali dalam kurung 1/1 min E pangkat min KA tau dikalikan E pangkat min KAT dikurangi dalam kurung 1/1 min E pangkat min KE tau dikalikan E pangkat min KE dikalikan T. Berikut adalah persamaan untuk mencari konsentrasi plasma rata-rata atau CAF pada keadaan tunak, yaitu adalah FDO per V dikalikan KE dikalikan tau. Diketahui bahwa clearance tubuh atau CL adalah K dikalikan V, sehingga dapat disubstitusikan ke dalam dan membentuk persamaan CAV sama dengan F dikalikan DO per CL dikalikan tau. Konsentrasi maksimum dan minimum obat dapat ditemukan dengan persamaan Cmax sama dengan FDO per V dikalikan 1/1 min E pangkat min KE kali tau dikalikan E pangkat min KE dikalikan TP. Cmin sedangkan adalah F dikalikan KA dikalikan DO per V dikalikan KA min KE kali 1/1 min E pangkat min KE tau dikalikan E pangkat min KE tau. TP sendiri adalah waktu pada saat Cmax di keadaan tunak. TP sendiri dapat dicari menggunakan persamaan 1/KA min KE dikalikan ln KA dalam kurung dikali 1 min E pangkat min KE tau per KE dikalikan 1 min E pangkat min KA tau. Selanjutnya Tmax dapat dihitung dengan cara 2,3/KA min KE dikalikan log KA per KE. Tmax ini berbeda dengan TP karena Tmax adalah waktu pada saat konsentrasi maksimum di pemberian dosis pertama sebelum memasuki keadaan tunak. Dalam pemberian oral berulang terdapat dua jenis dosis, yaitu adalah loading dose dan dosis muatan atau maintenance dose. Loading dose ini diberikan sebelum memasuki keadaan tunak dan setelah diberikan akan langsung memasuki keadaan tunak tersebut. Loading dose dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Persamaan loading dose bagi obat yang terabsorpsi cepat atau KA lebih besar dibandingkan KE dan juga mengalami distribusi yang cepat adalah DL per DO sama dengan 1/1 min E pangkat min KA tau dikalikan 1 min E pangkat min KE tau. Selain itu, untuk obat yang terabsorpsi sangat cepat hingga menyerupai IV, E pangkat min KA tau akan mendekati 0 sehingga persamaan berubah menjadi 1/1 min E pangkat min KE tau. Jumlah dari loading dose ini harusnya menunjukkan jumlah obat yang terdapat atau tertahan dalam tubuh pada saat keadaan tunak. Rasio dosis tersebut ini sama dengan loading dose dibagikan dengan maintenance dose atau DL per DO. Juga terdapat metode atau persamaan lain untuk mendapatkan nilai dari loading dose-nya, yaitu adalah DL sama dengan V dikalikan C average per S dikalikan F. S ini adalah persentase dari fraksi obat. Namun, persamaan ini hanya berlaku untuk obat yang memiliki absorpsi sangat cepat serta hanya merupakan perkiraan dari jumlah DL dan bukan suatu perhitungan yang tepat. Kasus pemberian injeksi intravena berulang. Pada slide tertera soal yakni A-nya berusia 25 tahun dengan berat badan 50 kg, masuk rumah sakit dan diberikan obat antibiotik 1000 mg tiap 6 jam dengan rute injeksi intravena berulang dengan waktu paruh eliminasi 3 jam. Asumsikan obat didistribusikan menurut model satu kompartemen dan volume distribusi 20 liter. Terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, konsentrasi obat dalam plasma saat jam ke-8 setelah pemberian dosis pertama bila pasien patuh dalam mengonsumsi obat. Yang kedua, konsentrasi obat dalam plasma saat jam ke-8 setelah pemberian dosis pertama bila dosis kedua lupa diberikan. Dan pertanyaan yang ketiga adalah konsentrasi obat dalam plasma saat jam ke-8 setelah pemberian dosis pertama bila dosis kedua terlambat 1 jam. Nah, dari soal tersebut diketahui dosis awal yang diberikan adalah 1000 mg. Interval pemberian 6 jam, waktu paruh eliminasi 3 jam dan volume distribusi 20 liter. Dari pemberian obat pada A-nya ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Dengan obat yang diberikan di sini adalah dosis pertama, dan karena adanya interval pemberian tiap 6 jam berarti setiap 6 jam sekali itu A-nya bakal
diberikan injeksi intravena berulang dengan yang tiap 6 jam ini merupakan dosis yang kedua dan jam yang ke-12 merupakan dosis yang ketiga. Nah, kita akan menjawab soal satu persatu. Pertanyaan yang pertama, berapakah konsentrasi obat dalam plasma saat jam ke-8 setelah pemberian dosis pertama bila pasien patuh dalam mengkonsumsi obat? Nah, di sini ilustrasinya sama yang seperti tadi. Di sini obat yang diberikan merupakan dosis yang pertama dan jam yang ke-6 merupakan dosis yang kedua dan jam yang ke-12 merupakan dosis yang ketiga. Karena ditanyakan jam ke-8 setelah pemberian dosis pertama, maka yang ke-8 kita taruh di sini. Dengan waktunya di sini adalah 8 dikurang 6, jadi 2 jam. Nah, berhitungannya menggunakan sebagai berikut. Dengan CP sama dengan DO bagi VD volume distribusi. DO merupakan dosis awal dikali dengan 1 min antilen pangkat min N kali K kali tau dibagi 1 min antilen pangkat min K kali tau dikali dengan antilen pangkat min K kali T. Nah, di sini N merupakan jumlah dosis. Sedangkan K di sini kita dapat cari tahu di sini dengan rumus sebagai berikut. K ini merupakan 0,693 kita bagi dengan 3. Kenapa 3? Karena kita lihat di sini kenapa 3? Karena waktu paruh eliminasi obat itu adalah 3. Makanya dari perhitungan tersebut didapatkan K sebesar 0,231. Nah, dari sini 0,31 per jam. Nah, dari sini makanya kita taruh 0,231. Kenapa N-nya 2? Karena tadi pemberian dosisnya itu adalah di jam ke-6. Berarti kita hitung dengan dia itu termasuk dosis pemberian yang kedua, sedangkan tau merupakan interval waktu pemberian dosis. Nah, di sini kenapa T-nya 2? Karena hasil pengurangan dari 8 dikurang sama 6 jam. Dari perhitungan ini kita mendapatkan sebesar 39,38 mg per liter untuk CP ketika pasien itu patuh dalam mengkonsumsi obat. Berikutnya, terdapat kasus bagaimana nih kalau konsentrasinya bila dosis kedua itu lupa diberikan. Nah, kita ilustrasikan sebagai berikut. Obat diberikan dengan adanya tiap 6 jam sekali akan diinjeksi. Dengan jam yang ke-6 merupakan dosis yang kedua, sedangkan jam ke-12 merupakan dosis yang ketiga. Berikutnya adalah ini yang ke jam ke-8 sama seperti tadi. Tapi dosis yang keduanya berarti yang 6 jam ini adalah lupa diberikan. Berarti temisnya, berarti kita kelupaan jamnya adalah di jam yang kita kelupaan berikan 2 jam. Temis itu sebagai temis atau T yang dilupakan. Nah, ini merupakan rumus yang dapat kita gunakan untuk menghitung ketika dosis itu lupa kita berikan. Waktu pemberian obat itu kita lupa berikan. Jadi di sini dengan ada DO sebagai dosis awal dibagi dengan VD dikali dengan 1 min antilen pangkat min N kali K kali tau dibagi 1 min antilen pangkat min K kali tau dikali antilen min K kali T dikurangi dengan antilen min pangkat min K kali T mis. Nah, dari perhitungan tersebut didapatkan CP sebesar 38,75 mg per liter. Ini merupakan konsentrasi obat ketika dosis kedua lupa diberikan. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal yaitu adalah berapakah konsentrasi obat dalam plasma saat jam ke-8 setelah pemberian dosis pertama bila dosis yang kedua ini telat diberikan selama 1 jam. Berarti kalau telat 1 jam gimana? Telat 1 jam tuh kita ilustrasikan dulu sebelumnya. Kita ilustrasikan sebagai berikut. Obat diberikan menjadi dosis yang pertama dengan tiap 6 jam. Dan tiap 6 jam adalah pemberian obat dengan jam yang ke-6 itu merupakan pemberian dosis yang kedua dan jam ke-12 merupakan dosis ketiga. Di sini adalah karena jam yang ke-8 setelah pemberian dosis yang pertama kita taruh di sebelah sini dengan T-nya sama dengan 2 jam dan adanya temis saja tadi 2 jam dengan adanya telat diberikan 1 jam. Telat diberikan 1 jam berarti 8 dikurang 7 berarti dia kan telat diberikan 1 jam berarti maju kan, berarti jamnya itu adalah 7. Bukan berarti dia itu jam ke-7 baru diberikan gitu. Makanya di sini T aktualnya adalah 1 jam. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya sebagai berikut. Adanya konsentrasi obat di sini adalah
O per VD dikali 1 min antilen pangkat min N kali K kali tau dibagi 1 min antilen pangkat min K kali tau dikali antilen pangkat min K kali T dikurangi dengan antilen pangkat min K kali T mis ditambah dengan antilen min K kali T aktual. Nah, dari rumus tersebut dilakukan perhitungan terlebih dahulu sebagai berikut dan dihasilkan CP sebesar 39,54 mg per liter. Ini merupakan konsentrasi obat ketika dosis kedua itu telah diberikan selama 1 jam. Berikutnya terdapat contoh kasus mengenai pengaturan dosis pada pemberian intravena bolus berulang. Ada seorang pasien diberikan injeksi aminofilin yang mengandung teofilin dan etilendiamin 2:1. Diketahui bahwa setiap 1 ml larutan mengandung 25 mg aminofilin. Injeksi diberikan dengan volume distribusi 41,6 dan konstanta eliminasi 0,0888. Untuk farmakokinetika obat diketahui mengikuti model 1 kompartemen. Apabila diketahui rentang terapeutik konsentrasi teofilin dalam plasma sebesar 10-20 mg per liter, berapakah dosis yang dinyatakan dalam satuan mililiter dan interval pemberian aminofilin yang dalam satuan jam yang harus diberikan selama 7 hari berturut-turut? Simulasi dapat dilakukan dengan menggunakan Google Colab. Setelah diinstal paket Dissolve pada Google Colab, maka akan dilanjutkan dengan penginputan permodelan farmakokinetika dalam bahasa R. Persamaan diferensial diinput sebagai model farmakokinetika dalam bahasa R. Persamaan ini menggunakan model konstanta kecepatan eliminasi atau K10 yang diketahui sesuai dengan contoh kasus. Kemudian dilakukan pendefinisian parameter. Untuk bagian state diisi dengan D1 sama dengan 0, di mana D1 didefinisikan sebagai jumlah obat pada kompartemen sentral yang merupakan keadaan awal dengan jumlah obat dalam plasma sama dengan 0, di mana jumlah obat pada awalnya adalah 0. Untuk bagian parse diisi dengan parameter farmakokinetika yang ingin diinput, berupa konstanta kecepatan eliminasi atau K10 dengan satuan per jam dan volume distribusi atau V1 dengan satuan liter, yang telah diketahui pada contoh kasus. Untuk times merupakan simulasi waktu. Pada umumnya dilakukan sampai 72 jam dengan interval 0,1, tapi dapat juga dengan interval 0,01 untuk hasil yang lebih akurat. Setelah dilakukan input parameter dan dihitung, maka dapat dilanjutkan dengan pengaturan dosis. Pada pengaturan dosis, terdapat beberapa hal yang perlu dimasukkan, seperti VAR yang merupakan tempat di mana dimasukkan obat. Pada contoh kasus, obat diberikan secara intravena bolus, sehingga obat akan langsung masuk ke dalam sistemik. Dan diinput dengan D1, yang merupakan kompartemen sentral dengan satuan miligram. Kemudian ada juga time yang merupakan interval waktu pemberian obat, di mana di sini diinput menggunakan sequence. Time diinput selama 168 jam untuk 7 hari berturut-turut sesuai dengan contoh kasus dan diberikan setiap 8 jam sekali. Kemudian ada value yang merupakan dosis pemberian. Diinput loading dose 815 mg dan total dosis yang diberikan adalah 425 mg untuk 7 hari berturut-turut dengan pemberian 21 mg per 8 jam. Dengan menggunakan parameter yang telah dimasukkan pada pengaturan dosis, maka akan dihasilkan sebuah plot untuk visualisasi hasil, di mana dosis dan interval pemberian obat yang diinput akan terus diubah sampai mendapatkan visualisasi plot yang tepat untuk mengatur dosis yang tepat pada pasien. Kemudian dapat dilihat melalui visualisasi data menggunakan kurva bahwa konsentrasi teofilin dalam plasma jika pasien patuh atau dosis sesuai dan interval pemberiannya sesuai, maka konsentrasi teofilinnya akan tetap pada rentang sebesar 10-20 mg per liter, sehingga kadar obat berada di antara batas konsentrasi toksik minimal atau KTM dan konsentrasi efektif minimal atau KEM. Kemudian, jika dilakukan visualisasi data dengan pasien yang terlambat diberikan obat atau late dose, di mana pada kasus ini pasien terlambat diberikan obat 4 jam saat pemberian obat kedua, sehingga yang harusnya tiap 8 jam sekali, pasien diberikan saat jam ke-20. Berdasarkan hasil visualisasi data, konsentrasi obat yang diberikan tidak lagi berada pada rentang terapeutik, di mana konsentrasi obat melewati batas konsentrasi efektif minimal atau KEM, sehingga obat yang diberikan akan kurang optimal karena dosis yang terlambat diberikan tersebut. Untuk obat yang diberikan juga sedikit melewati batas konsentrasi toksik minimal atau KTM. Hal ini dapat dikarenakan karena perbedaan yang terlalu singkat dengan pemberian dosis ketiga, di mana dari jam 20 ke jam 24 bukan 8 jam perbedaan, tetapi hanya 4 jam perbedaan.
Kemudian dapat juga dilakukan visualisasi data pada pasien yang lupa diberikan obat atau missing dose, di mana pada kasus ini pasien lupa diberikan obat pada pemberian dosis ketiga. Berdasarkan hasil visualisasi data, konsentrasi obat yang diberikan tidak lagi berada pada rentang terapeutik, di mana konsentrasi obat melewati batas konsentrasi efektif minimal atau KEM, sehingga obat yang diberikan akan kurang optimal karena tidak terdapat dosis yang diberikan pada pemberian dosis ketiga. Kemudian konsentrasi obat juga terlalu jauh dari batas konsentrasi toksik minimal atau KTM, sehingga konsentrasi obat tidak mencapai efek terapeutik yang diinginkan. Kemudian, masuk ke contoh kasus pengaturan dosis pada pemberian oral berulang, di mana seorang pasien diberi teofilin melalui rute oral dengan kecepatan eliminasi 0,08 per jam, kecepatan absorpsi 2,56 per jam, volume distribusi 34,52 liter, dan bioavailabilitas obat 0,771. Obat diberikan selama 3 hari dengan interval pemberian 8 jam sekali. Apabila diketahui rentang terapeutik konsentrasi teofilin dalam plasma sebesar 10-20 mg per liter, berapakah loading dose dalam miligram dan maintenance dose dalam miligram yang harus diberikan? Simulasi farmakokinetika dapat dilakukan menggunakan Google Colab, di mana dapat dilakukan penginputan persamaan diferensial sebagai model farmakokinetika dalam bahasa R. Persamaan ini termasuk jenis model satu kompartemen dengan eliminasi order pertama dengan rute oral. Kemudian dapat dilanjutkan dengan pendefinisian parameter, di mana dose diinput dengan loading dose. Loading dose merupakan dosis yang diberikan agar mencapai konsentrasi obat yang cukup secara cepat di dalam darah sehingga tercapai dosis terapeutik yang diinginkan. Untuk F, merupakan bioavailabilitas obat teofilin yang diberikan. Untuk PARMS, diinput dengan parameter farmakokinetika seperti konstanta eliminasi, volume distribusi, dan konstanta absorpsi yang telah diketahui sesuai dengan contoh kasus. Untuk TIMES, diinput sesuai dengan simulasi waktu, di mana sesuai dengan contoh kasus, simulasi waktu diinput selama 84 jam untuk 3 hari dengan interval 0,1. Kemudian dapat dilanjutkan dengan pengaturan dosis, di mana terdapat beberapa parameter yang perlu diinput, seperti VAR yang merupakan tempat di mana dimasukkannya obat, di mana diketahui pada contoh kasus obat diberikan secara oral sehingga akan melalui GI tract, maka diisi GI. Untuk parameter time, merupakan interval waktu pemberian obat yang diinput selama 72 jam untuk 3 hari berturut-turut sesuai dengan contoh kasus dan diberikan setiap 8 jam sekali. Kemudian ada value yang diinput dengan maintenance dose. Maintenance dose merupakan dose yang diberikan untuk mempertahankan efek obat yang sudah dicapai dan umumnya akan lebih kecil dari loading dose. Kemudian dapat dilakukan visualisasi data di mana jika pasien patuh dengan dosis yang sesuai, maka dapat dilihat bahwa konsentrasi teofilin dalam plasma tetap pada rentang sebesar 10-20 mg per liter. Sehingga kadar obat berada di antara batas konsentrasi toksik minimal atau KTM dan konsentrasi efektif minimal atau KEM. Kemudian, jika dilakukan visualisasi data pada pasien yang terlambat diberikan obat atau late dose, di mana pada kasus ini pasien terlambat diberikan obat 4 jam saat pemberian obat kedua. Sehingga berdasarkan hasil visualisasi data, dapat dilihat konsentrasi obat yang diberikan tidak lagi berada pada rentang terapeutik, di mana konsentrasi obat melewati batas konsentrasi efektif minimal atau KEM, sehingga obat yang diberikan akan kurang optimal karena dosis yang terlambat diberikan tersebut. Kemudian, jika dilakukan visualisasi data pada pasien yang lupa diberikan obat atau missing dose, di mana pada kasus ini pasien lupa diberikan obat pada pemberian dosis ketiga, melalui hasil visualisasi data dapat dilihat bahwa konsentrasi obat yang diberikan tidak lagi berada pada rentang terapeutik, di mana konsentrasi obat melewati batas konsentrasi efektif minimal atau KEM, sehingga obat yang diberikan akan kurang optimal, karena terdapat dosis yang tidak diberikan tersebut. Nah, untuk konsentrasi obat juga terlalu jauh dari batas konsentrasi toksik minimal atau KTM. Hal ini dapat menandakan bahwa konsentrasi obat tidak mencapai efek terapeutik yang diinginkan. Apa yang dimaksud dengan loading dose? Loading dose merupakan dosis awalan obat dengan konsentrasi lebih tinggi yang dapat diberikan pada awal terapi atau pengobatan. Tujuan pemberian loading dose adalah untuk mencapai konsentrasi plasma atau tingkat terapeutik obat yang diinginkan secepat mungkin. Obat dengan waktu paruh eliminasi yang panjang memerlukan waktu yang lama untuk mencapai tingkat keadaan tunak. Maka dari itu, loading dose digunakan untuk mempercepat terjadinya steady state atau keadaan tunak. Ketika obat diberikan dalam regimen dosis ganda, loading dose dapat diberikan untuk mencapai konsentrasi obat yang stabil secara lebih cepat. Pemberian loading dose harus dihitung dengan tepat berdasarkan parameter farmakokinetik untuk menghindari terjadinya overdosis.
Berikut merupakan contoh soal untuk pemberian loading dose intravena bolus berulang. Antibiotik diberikan kepada pasien pria dewasa 75 kg usia 58 tahun melalui intravena bolus berulang dengan dosis 900 mg dan interval pemberian sebesar 6 jam. Waktu paruh eliminasi untuk obat ini adalah 8 jam dan volume distribusinya sebesar 1,5 liter per kilogram. Konsentrasi serum kondisi tunak yang diinginkan untuk antibiotik ini adalah sebesar 20 mikrogram per mililiter. Apakah antibiotik ini memerlukan loading dose? Hitunglah loading dose yang diperlukan agar obat dapat mencapai kondisi tunak dari pemberian awal. Diketahui dosis pertahanan yang diberikan adalah sebesar 900 mg dengan interval pemberian 6 jam, waktu paruh eliminasi obat sebesar 8 jam. Nilai K atau konstanta kecepatan eliminasi dapat dihitung dan didapatkan nilai sebesar 0,086 per jam. Konsentrasi kondisi tunak yang diinginkan sebesar 20 mg per liter, serta nilai volume distribusi sebesar 112,5 liter. Pertama, kita harus menghitung konsentrasi obat dalam plasma pada pemberian pertama. Hasil yang didapatkan adalah sebesar 8 mg per liter. Selanjutnya, kita harus mengecek apakah nilai tersebut memenuhi konsentrasi minimum obat dalam plasma untuk mencapai keadaan tunak. Konsentrasi minimum obat dalam plasma dapat dicari dengan rumus demikian. Ternyata didapatkan konsentrasi minimum obat di dalam plasma agar mencapai kondisi tunak adalah sebesar 12 mg per liter. Maka dari itu diperlukan pemberian loading dose untuk antibiotik berikut. Loading dose dapat dicari dengan cara berikut. Nilai konsentrasi serum kondisi tunak yang diinginkan dikali dengan volume distribusi obat. Didapatkan nilai loading dose yang diperlukan adalah sebesar 2250 mg. Berikut merupakan profil farmakokinetika dari contoh soal yang telah kita kerjakan. Dapat terlihat bahwa konsentrasi serum kondisi tunak yang diinginkan adalah sebesar 20 mg per liter, dan konsentrasi minimum obat di dalam plasma agar mencapai kondisi tunak adalah sebesar 12 mg per liter. Untuk mencapai level terapeutik, obat harus berada dalam rentang 12 hingga 20 mg per liter yang ditandai dengan garis putus-putus merah pada gambar. Apabila obat diberikan tanpa loading dose, pada pemberian pertama obat tidak akan mencapai level terapeutiknya. Maka dari itu, loading dose perlu diberikan untuk membantu obat yang diberikan pada pasien mencapai level terapeutiknya secara lebih cepat. Berikutnya kita akan mengerjakan contoh soal perhitungan pemberian loading dose pada obat yang diberikan melalui rute oral secara berulang. Tetrasiklin hidroklorida atau akromisin diresepkan untuk pasien pria dewasa muda 28 tahun 78 kg yang menderita gonore. Menurut literatur, tetrasiklin HCl 77% diserap secara oral, 65% terikat pada protein plasma, memiliki volume distribusi 0,5 liter per kilogram. Memiliki waktu paruh eliminasi 10,6 jam dan diketahui interval pemberian obatnya setiap 6 jam sekali. Konsentrasi obat penghambat minimum untuk gonore adalah 25-30 mikrogram per mililiter. Maka dari soal diketahui bahwa konsentrasi obat penghambat minimum untuk gonore adalah 25-30 mg per liter. Berikutnya kita asumsikan bahwa konsentrasi rata-rata obat di dalam plasma yang diperlukan adalah sebesar 27,5 mg per liter yang merupakan nilai tengah dari 25 hingga 30 mg per liter. Dari soal kita juga ketahui bioavailabilitas tetrasiklin HCl adalah sebesar 0,77. Waktu paruh eliminasi obat sebesar 10,6 jam. Maka nilai K dapat dihitung dan didapatkan nilai sebesar 0,065 per jam. Interval pemberian obat adalah setiap 6 jam, volume distribusi obat sebesar 39 liter, dan diketahui obat tersedia dalam bentuk kapsul 250 mg dan 500 mg. Yang pertama-tama dapat kita lakukan adalah menghitung maintenance dose atau dosis pertahanan yang harus diberikan pada pasien. Maintenance dose atau D0 dihitung dengan cara berikut. Didapatkan nilai maintenance dose adalah sebesar 543,21 mg. Dengan obat yang tersedia di pasaran, maka akan diberikan kapsul 500 mg sebagai dosis pertahanan untuk pasien. Apabila diberikan kapsul 500 mg sebagai maintenance dose setiap 6 jam, maka loading dose yang diperlukan dapat dihitung dengan cara berikut. Dengan memasukkan parameter farmakokinetika ke dalam rumus, diketahui bahwa loading dose yang diperlukan adalah sebesar 1548,26 mg agar obat dapat mencapai level terapeutik yang diinginkan. Maka akan diberikan 3 kapsul 500 mg akromisin yang setara dengan 1500 mg sebagai loading dose untuk pasien. Berikutnya merupakan profil farmakokinetika dari contoh soal yang telah kita kerjakan. Dari soal diketahui bahwa konsentrasi minimum obat di dalam plasma agar mencapai kondisi tunak adalah sebesar 25 mg per liter. Dan konsentrasi maksimum obat di dalam plasma agar tetap berada pada kondisi tunak adalah sebesar 30 mg per liter yang ditandai dengan garis putus-putus merah pada gambar. Apabila obat diberikan tanpa loading dose pada pemberian pertama, obat tidak akan mencapai level terapeutiknya yang ditandai dengan kurva berwarna kuning. Maka dari itu,
Loading dose perlu diberikan untuk membantu obat yang diberikan pada pasien agar dapat mencapai level terapeutiknya secara lebih cepat yang digambarkan dengan kurva berwarna hijau. Sekian video edukasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.